kalau bisa prioritaskan dulu tadi yang sampaikan yang lebih penting dulu dan sangat urgent. Misalnya tadi kan caranya kan sama, harus di list dulu ya. Dan masuk-masuk UMKM kan jenis usahanya berbeda, SOP-nya bisa berbeda, aktivitasnya berbeda teman-teman. Buat sekali lagi buat listnya dulu ya. Ya, misalnya mulai dari buka toko. Misalnya kalau kita bicara warung atau toko, dari buka warung sampai tutup warung misalnya ya, itu aktivitasnya apa saja, maka bikin SOP yang paling urgent dulu ya. Misalnya dari setelah warung dibuka, berarti yang urgent apa ya, kebersihan, maka SOP kebersihan ya, baik kebersihan halaman maupun maksudnya luar kantor, luar warung sampai dalam warung. Bisa jadi itu penting karena apa, itu sangat signifikan kalau warung ya, kalau nggak bersih nanti orang nggak balik lagi. Misalnya begitu, jadi diidentifikasi ini penting apa tidak penting, strategis apa strategis, gitu ya. Ya, yang bisa menjawab pertanyaan tadi, ini kalau nggak ada SOP-nya, berpeluang orang kabur nggak, pelanggan kabur nggak, berpeluang kehilangan barang nggak, berpeluang kerugian nggak, berpeluang kecurian nggak. Nah, itu dahulukan dulu teman-teman. Tentu kuantitasnya itu banyak endaknya SOP-nya tergantung listnya Anda. Makanya pertama kali tadi saya sampaikan buat daftar list aktivitasnya dulu. Saya kira itu ya. Ya, gitu. Oke, singkat-singkat dulu. Siap. Nah, itu kan misalnya kita sudah membuat SOP, itu harus dijalankan oleh karyawan, misalnya Yes. gitu ya. Terus siapa yang bertanggung jawab mengawasi? Dan kemudian ketika ternyata SOP-nya tidak dijalankan atau hanya setengah-setengah, misalnya setengah karyawan menjalankan, setengah lainnya enggak, itu gimana caranya supaya negur karyawan itu nggak bikin baper gitu loh, Coach? Kan begini, ada SOP kalau nggak dijalankan apa gunanya, gitu kan? Nah, maka bikin SOP itu tidak cukup SOP-nya saja teman-teman. Keberhasilan SOP itu ada beberapa faktor. Pertama adalah SOP-nya itu sendiri ya harus dibuat dengan betul sesuai dengan realitas atau aktivitas yang di lapangan. Ya, karena ada yang membuat SOP hanya ngarang gitu kan, tidak sesuai dengan di lapangan, salah. Harus dibuat dulu. Nah, SOP sudah baik, sudah betul, tidak cukup. Yang kedua apa? Tim pelaksana SOP-nya. Ya. Jadi pastikan pelaksana SOP itu memahami SOP yang kita buat, paham betul apa itu SOP-nya, tahu betul bagaimana melaksanakannya dan bagaimana cara melaporkannya. Ya, jadi dua pihak ini penting ya. Ya, karena itulah SOP itu ya harus dibuat dengan baik. Kedua, sosialisasikan dengan betul, bahkan ditrainingkan SOP itu kepada pelaksana yang bersangkutan. Itu penting, ya. Nah, makanya kemudian ada kontrol. Ya, karena SOP itu walaupun SOP-nya bagus, SDN-nya bagus, ini belum menjamin bahwa SOP itu bisa dijalankan dengan baik. Karena apa? Ada faktor lain. Ya. Misalnya faktor attitude bisa, faktor teknis bisa, ya. Maka untuk memastikan supaya SOP itu dijalankan dengan baik, perlu adanya pengawasan atau kontrol. Siapa yang mengontrol? Ya, tentu pertama pelaksana itu sendiri, jadi self control. Kedua adalah atasan langsung, dan ketiga bisa jadi orang atau petugas tertentu yang memang bertugas untuk mengawasi. Misalnya supervisornya ya, atau orang tertentu yang sebagai pengawas atau pengontrol daripada SOP. Jadi yang paling bertanggung jawab biasanya atasan langsung. Misalnya kalau tingkat operator, maka yang mengontrol, yang mengawasi adalah operator teman-teman ya. Ya, atau mohon maaf, bukan operator, supervisornya ya, atau atasan langsungnya. Kalau nggak ada supervisor, ya manajernya, berarti manajer merangkap sebagai supervisor. Kalau nggak ada manajernya, ya ownernya, direkturnya. Jadi direktur yang merangkap sebagai manajer, merangkap sebagai supervisor untuk apa? Untuk mengawasi jalannya SOP yang dilakukan oleh tim kita. Ya, itu ya teman-teman. Oke, silakan. Mudah-mudahan belum puas, nanti biar tanya lagi.